Shalom, selamat pagi. Saya mengajak kita baca kisah mengenai Daud melawan Goliat yang ada di 1 Samuel pasal 17. Kalau kita baca dari ayat 1, itu diceritakan ada seorang dari tentara Filistin, seorang pendekar namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Kemudian dikatakan ada ketopong tembaga di kepalanya. Ia pakai baju zirah yang bersisik dan berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Lalu dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Dikatakan juga bahwa gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Lalu ada seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Lalu dia berdiri, dia menantang orang Israel dan dia bilang, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Kan aku ini seorang Filistin, kamu adalah hambanya Saul. Ayo pilihlah salah seorang dan suruhlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat menang, mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengalahkan dia, maka kamu akan menjadi hamba kami." Lalu ketika ditantang seperti itu, maka Saul dan segenap orang Israel ketakutan mendengar perkataan orang Filistin itu, perkataan Goliat. Lalu dikatakan Daud datang ke medan perang tersebut. Ya, dia itu anak dari Isai yang punya 8 anak laki-laki. Lalu 3 anak laki-laki Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, dan Daud yang bungsu. Daud ini antar makanan ya kepada abang-abangnya itu. Tapi kemudian ketika Daud sampai di sana, terus dia lihat orang-orang Israel ini lari ketika mendengar ancaman dari Goliat. Kemudian dia dengar orang-orang bilang, kalau ada yang bisa mengalahkan Goliat ini, maka orang yang mengalahkan Goliat tersebut akan diberi raja kekayaan yang besar, akan menjadi mantu raja, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, ayat 27. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Di sini kita bisa belajar bahwa Daud ini mengalahkan Goliat. Salah satu motivasinya adalah dia tertarik dengan upah yang diberikan. Ya, memang dia bisa berkata ya, ini satu perkataan yang luar biasa ketika dia bilang, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, ini satu iman yang Daud miliki. Ya, dia mau bilang bahwa kamu boleh gede badanmu, tapi kamu gak bersunat. Artinya kamu gak punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan kami ini barisan daripada Allah yang hidup. Kok berani-beraninya kamu mengejek, mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kamu kan gak punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tapi dia juga tertarik dengan upahnya. Jadi dia tanya lagi, ya, karena sebelumnya kan dia sudah dengar di ayat 25 dikatakan bahwa kalau bisa mengalahkan Goliat akan dapat harta kekayaan yang besar, akan jadi mantu raja, lalu akan bebas pajak keluarganya. Nah, dia tanya lagi, apa aja sih upahnya? Ya, kemudian dikasih tahu lagi upahnya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Daud datang kepada Saul. Dan Saul bilang begini ya, gak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia.
sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Itu di ayat 33. Ya. Tapi Daud bilang gini di ayat 34, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kemudian dikatakan baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kalau kita lihat di sini ya, Daud ini dia punya kepercayaan yang kuat ya. Dia punya iman bahwa dia bisa mengalahkan orang Filistin itu, mengalahkan Goliat, karena dia bilang orang ini tidak bersunat. Itu dia ulangin ya. Tadi pertama dia sudah bilang bahwa orang ini orang yang tidak bersunat. Dan karena itu dia juga akan aku kalahkan, karena dia telah berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud ini paham ya, artinya dia ngerti selama pengalaman dia bersama Tuhan, betapa Tuhan melindungi dia, menjagai dia, karena dia tahu bahwa dia orang yang disunat, dia punya perjanjian dengan Tuhan. Kemudian ayat 37, dia ucapkan perkataan iman dia. Tuhan ya, huruf besar semua, Tuhan. Itu artinya bahasa aslinya adalah Jehovah, yang artinya Tuhan punya perjanjian, Tuhan yang punya perjanjian dengan umatnya. Ya, jadi ini kontras sekali. Dia bilang sama Saul dan dia juga ngomong di hadapan orang-orang lain, siapa ini orang Filistin yang tidak bersunat? Ya. Siapa ini orang yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan? Kok berani-beraninya mengecek barisan daripada Allah yang hidup? Ya, saya percaya Daud setidaknya pernah dengar dan tahu, bahkan mungkin mengagumi bagaimana Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir, lalu ada 10 tulah yang terjadi dan orang Israel dibedakan dari orang Mesir. Kemudian laut Tobrau terbelah dua ya. Dan Daud memahami bahwa Tuhan yang berperang. Ada ayat di Keluaran 14 ayat 14, Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu keep silent, kamu tenang aja ya. Jadi dia melihat bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang dia sembah ya, Tuhan yang punya perjanjian. Makanya dia sebut Tuhan, Jehovah bahasa aslinya itu ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini juga satu prinsip yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita di masa yang lalu, Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, dia juga yang akan menuntun hidup kita. Jadi jangan takut ya, pengalaman-pengalaman itu meneguhkan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam apa yang kita baca ya dalam Alkitab, janjinya yang tertulis. Dan kita adalah umat yang punya perjanjian dengan Tuhan ya. Lalu Saul bilang kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, perhatikan ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ayat 39, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ini pelajaran berikutnya, ya. Ketika Daud mau maju melawan Goliat, Saul menawarkan satu perlengkapan untuk berperang, ya, baju perang, tapi ternyata Daud belum pernah coba dan itu nggak nyaman, ya. Jadi dia memutuskan, enggak lah, saya nggak mau pakai ini karena saya nggak biasa, belum pernah pakai seperti ini. Ini pelajaran ya, ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan,
Mungkin ada saran-saran yang baik yang diberikan kepada kita dan saran itu mungkin saja nggak salah, tapi belum tentu itu cocok dengan kita atau dengan apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Jadi tidak cukup hanya sekedar ide baik yang orang berikan kepada kita, kita sendiri mesti punya satu tuntunan dari Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu memang Dia menuntun kita. Jadi kadang-kadang yang ditawarkan orang lain itu walaupun kelihatannya baik, belum tentu itu cocok buat kita. Nah, Daud mengalami hal ini dan dia ngambil sikap, aku nggak bisa pakai ini karena belum pernah aku coba. Ya, jadi dia tanggalkan itu. Lalu ayat 40. Nah, ini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Nah, tongkat gembala itu kalau kita melihat referensi, catatan atau cerita-cerita mengenai para gembala pada zaman itu menunjukkan buku harian, ya. Jadi tongkat gembala itu katanya ada ukiran-ukiran yang diukir dari bawah sampai atas, ya. Itu juga tongkat yang Yakub bawa, ya, waktu dia pergi dari rumah orang tuanya, pergi ke rumah Laban. Dia bawa satu tongkat dan ketika dia kembali, ya 20 tahun kemudian dia balik, dia sudah punya keluarga besar dengan harta yang banyak sekali. Nah, itu tongkatnya itu penuh dengan coretan-coretan, ya, guratan-guratan yang menandakan tanda-tanda bagaimana dia berjalan bersama Tuhan. Jadi semacam buku harian, ya. Daud mengambil tongkatnya ini, ya, ini seperti bukan hanya tongkat gembala saja ketika dia mengembalakan kambing domba, tapi di situ juga, ya, kalau referensi ke cerita-cerita bagaimana para gembala itu menggunakan tongkatnya, maka tongkat ini seperti satu catatan buku harian bagaimana Tuhan menyertai dia. Makanya dia bisa bilang sama Saul di ayat 37, ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ya, sekali lagi dia pakai kata Jehovah, ya, Tuhan, huruf besar semua. Jehovah artinya Tuhan yang punya perjanjian dengan aku sebagai umatnya. Dia yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu dia bawa tongkatnya, itu buku hariannya. Itu mengingatkan dia bahwa Tuhan yang telah dia sembah, yang telah menolong dia di waktu yang lampau, dia juga akan menolong aku, ya, di masa ini. Kemudian dikatakan di ayat 40 ini, Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, ya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Perhatikan ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lihat selanjutnya, ya, ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, ini sekali lagi pernyataan iman Daud. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.
Ya, sekali lagi ini pernyataan iman Daud. Kalau kita ingat bertahun-tahun yang lalu, ya teman-teman yang mungkin pernah mengalami masa ini, ketika ada petinju terkenal, ya legendaris namanya Muhammad Ali, kalau dia mau bertanding maka seringkali diadakan jumpa pers dan selalu dia mengejek lawannya itu dan dia bilang, aku akan mengalahkan engkau. Yang cuma cukup 1 ronde apa 3 ronde. Jadi dia menyerang secara psikologis ya dengan kata-katanya. Sebenarnya ini yang dibuat juga oleh Goliat ya kepada Daud. Dia bilang, hadapi aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud juga membalasnya dengan perkataan iman. Ya, kamu boleh datang dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lalu dia bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, ini perkataan iman ya, perang psikologis. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, ya sling ini ya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjumuruslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51 ya, jadi ini si Goliat jatuh, bisa dia pingsan, bisa dia langsung mati ya, karena masuk di kepalanya, di jidatnya. Tapi untuk memastikannya, lihat ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ya, jadi Daud akhirnya menang. Kita bisa belajar di sini bagaimana sikap Daud. Ya, kita belajar mungkin hal-hal yang kadang-kadang terlewat ya. Pertama, bahwa Daud itu punya iman ya, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang punya perjanjian dengan dia. Sementara lawannya boleh besar badannya, tetapi dia itu tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Makanya dia bilang, ini orang gak bersunat, artinya kamu gak punya perjanjian dengan Tuhan semesta alam. Dan kau telah menantang barisan Israel ya, barisan dari Allah yang hidup. Karena itu engkau berhadapan bukan hanya dengan aku sebagai orang Israel yang punya perjanjian dengan Tuhan, tapi engkau berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Ya, ini perkataan iman yang perlu diucapkan ketika kita menghadapi situasi. Ya, jangan terjebak dalam perkataan negatif. Jangan berkata-kata mengakui apa yang musuh lemparkan ke dalam pikiran kita. Ya, ketakutan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, mari ucapkan perkataan positif, karena itu yang akan menguatkan kita. Baru seperti Daud itu dia bertindak. Dan akhirnya dia mengalahkan Goliat. Goliat itu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya is too big ya, terlalu besar. Kayaknya badannya gede, tapi dia juga is too big so you cannot miss it ya. Jadi begitu besarnya sampai kamu gak mungkin meleset kalau kamu menembak dia ya, seperti Daud menggunakan umban. Saking besarnya justru nggak mungkin meleset. Ya, kalau kecil susah gitu. Walaupun menurut catatan ya sejarah, orang-orang yang mempelajari kisah-kisah di zaman dulu, pelempar umban ini ya, sling dalam bahasa Inggrisnya itu, yang ahli itu bisa melempar batu dengan tepat sehingga kena kepada burung yang sedang terbang di udara. Ya, yang terbang kecil aja bisa kena, apalagi Goliat yang begitu besar, ya nggak bisa meleset. Jadi kita bisa belajar di sini, semakin besar masalah kita, justru kita akan melihat semakin mudah Tuhan bekerja, karena nggak bisa gagal.
asalkan kita berharap kepada Dia. Amin.